Please subscribe and like. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak, Ibu-ibu jemaah salat subuh Masjid Nurul Hikmah rahimakumullah. Pertama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan pagi hari ini kita sama dapat hadir. Sebagaimana biasa kita akan melaksanakan taklim rutin setiap Ahad pekan, ya. Ahad di setiap Ahad subuh. Kemudian selawat semoga Allah dan kita mengenai dengan salam kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kalau di pekan pertama kita kemarin kita berbincang tentang syarat wajib sholat, ya. Kita kembali meneruskan pelajaran kita tentang sholat ini. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, jadi kita masuk ke syarat-syarat sah sholat. Kenapa ada pelajaran, ada materi tentang syarat sah sholat? Karena namanya syarat. Jadi tidak segalanya sholat itu diterima. Ada namanya bab lain disebut dengan membatalkan sholat. Nah, salah satu membatalkan sholat itu adalah ada syarat sahnya. Kalau kita bicara tentang membatalkan sholat banyak. Nah, ini secara khusus ada bab tentang syarat-syarat sah sholat. Nah, jadi kesempatan ini kita akan membincangkan itu. Ya mudah-mudahan ke depan kita akan menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan sholat kita, ya. Sekarang yang pertama Bapak sekalian, walaupun ini mengulang kaji, ya, sebenarnya sudah kita sampaikan, tapi ini kita secara khususnya ya tentang syarat sah ini. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama syarat sah sholat itu adalah suci dari hadas besar dan kecil. Kalau syarat wajib kemarin kita bincangnya, salah satu wajib itu adalah khusus wanita disebut. Wanita yang tidak haid dan tidak nifas. Tapi kalau syarat sah ini umum, tidak cuma ibu baik, tapi bapak-bapak juga. Makanya disebutkan syarat sah yang pertama adalah suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar itu adalah kalau ibu-ibu itu yang sebutan kemarin haid, nifas dan sebagainya. Kalau laki-laki syarat sah sholat yang disebut dengan suci daripada hadas itu dia tidak dalam keadaan junub. Nah, keadaan junub ini banyak macamnya. Ada kadang-kadang memang hubungan suami istri junub. Ada lagi mimpi basah junub. Nah itu namanya junub Bapak sekalian. Artinya keluar sperma kalau lanang itu. Nah, disengaja ataupun tidak disengaja. Lah bisa tidak disengaja, bisa melalui mimpi. Laki ini dah. Hah? Berapa? Iya, ada penyalur. Ya. Nah, jadi itu. Jadi ini disebut dengan hadas besar. Nah, kalau hadas kecil ini adalah hadas kecil ini orangnya yang tidak pakai kaki wuduknya, ya. Jadi orang yang nak sholat itu harus pakai wuduk, karena wuduk inilah yang akan menghilangkan hadas kecil. Nah, artinya apa? Oleh karena dia masuk syarat sahnya sholat, makanya kita nak hati-hati tentang bagaimana cara kita berwudu, karena itu syarat daripada melaksanakan sholat. Nah, ketika kita suci daripada hadas kecil ini,
ya Bu ya, hadas kecil ini kita melaksanakan wudhu. Ada kadang-kadang bersamaan kita mandi wajib, Pak. Ya, mandi wajib. Ada sering menanyakan, apakah kalau kita sudah ngambil air, sudah mandi wajib itu tetap ambil wudhu apa enggak? Kalau ibu-ibu macam mana, Bu? Sudah mandi wajib tetap ambil wudhu enggak? Hah? Tetap ambil wudhu. Kalau bapak sebelah kiri ambil wudhu enggak? Ambil wudhu. Belah kanan? Ambil wudhu. Yang ngomongkan tidak boleh, yang ngomongkan boleh juga boleh. Ya. Memang ada pendapat kalau yang sudah mandi, kita setelah mandi wajib, kemudian kita ambil air wudu, itu lebih bagus. Tidak? Air rasanya aku tidak serak rasanya, kan? Makanya kita ngambil wudu lagi. Tapi bagi yang misalnya beranggapan, lah aku ini kan hadas besar, yang besar lagi kurang diangkat oleh yang wajib, apalagi yang kecil. Nah makanya dia tidak lagi melaksanakan wudu seperti biasa. Nah maka Bapak sekalian, di dalam perkara sunnah mandi itu, ya, perkara sunnah mandi itu terakhir di penutup mandi sunnah itu ada cuci kaki. Makanya tidak lagi ngambil air wudu. Tapi bagi yang sudah, yang biasa, yang lebih yakin, yang seret dengan ngambil wudu, alhamdulillah. Nah, itu. Jadi Bapak sekalian, ngambil air wudu ini sekali Bu, jangan nyimpen. Tahu nyimpen? Sebab ada ceritanya itu Bu. Dia ngambil wudunya 5 kali Bu. Jadi kalau maunya dia buang angin pertama, tetap sholat aja. Itu banyak nyimpan ya. Nah, jadi 5 kali wudu, kalau pamannya buang anginnya 3 kali, masih ada wudu ikut lagi, tidak batal, tidak sholat itu. Nah, jangan nyimpan. Yang namanya wudu itu, ya, kalau dia batal, tetap ngambil air wudu. Jadi kesimpulan yang pertama adalah syarat sah sholat itu harus suci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat itu adalah suci dari tempat dan pakaian. Kalau tadi hadas besar, hadas kecil itu sifatnya itu adalah di dalam, sifatnya itu batin gitu. Nah, kalau yang nomor 2 ini adalah suci dari tempat, termasuk juga pakaian. Banyak kadang-kadang uang yang begawi di lapangan, saya tanya Pak, di lapangan. Misalkan bukannya di lapangan lagi bersih-bersih misalnya, dia lagi nebas apa, pokoknya lagi di lapangan pokoknya. Nah, ditanya ngapa udah semayang? Alasannya baju aku kotor. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, selama itu tidak najis baju itu tetap boleh dipakai sholat. Ya, tetap boleh pakai sholat. Bedanya dengan bernajis. Kalau najis sudah pasti kotor, kalau kotor belum tentu najis. Ya. Jadi kalau dia kotor belum tentu najis, kalau dia bernajis pasti dia kotor. Nah ini kadang-kadang problemnya bapak-bapak kita ini kalau lagi begawi di lapangan tadi, lagi ngawi ke sesuatu, tanggung, apa namanya, merasa badan ini bajunya kotor kalau tidak galak sembahyang, ini tambah lagi tidak galak bawa baju salin, sudah selesai, sudah sholat tidak. Nah bedanya dengan ibu-ibu. Makanya saya pernah cerita kemarin kalau tidak salah, kami pernah waktu yang nomor 2 opname di rumah sakit, hampir nak 2 mingguan, akhirnya akrab dengan yang sebelah itu, ada ibu muda, perhatikan oleh karena dekat tadi, dia akhirnya berdak semayang. Iyo kak aku nih, waktu gadis dulu rajin aku di semayang, tidak tahu lah punya anak ini malas. Nah, rupanya problemnya kadang-kadang dia itu malas. Malas apa? Dia merasa bajunya ada najis. Apa najisnya itu? Kencing dari anaknya. Mak itu juga dengan neneknya. Neneknya kadang-kadang malas mandi.
Neneknya kadang-kadang walaupun tidak ada ganti baju, akhirnya sholatnya tidak di awal waktu. Karena ngapa? Dia menganggap kagetlah di ujung-ujung dia kaget langsung mandi. Nah, padahal kita di awal waktu itu adalah lebih utama. Jadi Bapak yang kami hormati, yang namanya ibu-ibu tadi, terutama ibu-ibu tadi, sebenarnya Bu, makanya kalau kita belajar tentang najis, itu ada 3 bentuk najis itu. Ya. Bagi yang punya bayi, misalnya punya bayi, ya, beda perlakuannya bayi lanang sama bayi betina. Apalagi bayi betina itu sudah makan, tidak hanya sekedar ASI baik. Kalau bayi lanang cukup dia di lap, Bu. Tapi kalau bayi betina yang sudah makan lebih tidak sekedar ASI baik, dia tidak cukup di lap baik. Dia harus disiram, Bu. Ada air mengalirnya. Nah, makanya Ibu sekalian, yang ada kaitannya dengan suci daripada tempat ini, Bu, kalau pacar rumah kita itu spesial kenian tempat ada ruang sholatnya. Apalagi anak kita aktif. Yang namanya budak kecil ini, apalagi sekarang kan lemak, ada pampers ya. Zaman dulu kadang-kadang ngecek-ngecek Bu kencingnya. Mana apalagi ibu muda yang tidak paham, kadang-kadang cek sudah. Padahal tempat sholat itu tuh, awas bisa tidak sah sholat kita. Nah, termasuk ibu tadi yang pakai baju tadi, ya. Nenek tadi pakai baju asar, aku nyoleh karena baju kencingan, jadi belum mandi, nak mandian. Tidak perlu nak mandi, tidak perlu nak mandi, Bu. Kan cuma baju tuh yang kena, betul kira-kira. Nah, kalau misalkan memang nak merasa memang bajunya ini kena dengan najis tadi, ibu lepas ke baju baik. Mohon maaf Bu ya. Boleh tak kami misalkan sholatnya tidak pakai baju, cuma pakai dalaman baik? Boleh Bu. Cuma rasa ibu itu lah nyaman apa tidak? Enak. Benar kira-kira Bu. Nah balik-balik ibu. Itulah kalau memang ibu merasa nyaman dengan itu, nak pakai baju dia pakai dalamannya belah. Tapi pakai tekung tapi ya. Karena saya tadi lupa ngomong tentang pakai telekung tadi ya. Soalnya Pak Usman ngomong tentang pakai telekung. Maksudnya itu pakai dalaman baik, tapi pakai telekung. Kalau ibu merasa nyaman, tidak apa-apa. Cuma rasa risih, ada Tuhan, tidak ada, tidak pakai baju. Nah itu, ada. Nah jadi mudah saja sebenarnya menghindari pada yang baju kita merasa bernajis tadi. Buka baik, pakai telekung, sholat. Akan begitu. Karena nak kita jago yang namanya suci daripada najis. Kaget kita belajar tentang najis, 3 najis itu ya. Najis besar, najis sedang, najis ringan. Termasuk dalam Bu sekalian yang disebut dengan najis ringan itu, Bu. Misal ibu sholat, ibu sekarang ketemu ya, bapak mungkin ya, pakai tangan pendek, sholat, ada nyamuk, tepak tuh. Ada darahnya, batal lah sholat itu? Batal lah? Najis tidak itu? Najis. Jadi tidak batal, tidak. Walaupun dia udah darah. Oleh karena apa? Darahnya cuma, jadi itulah dikit itulah Bu. Kecuali kalau kita tepak nyamuknya Bu, darahnya ini ngalir. Banyak mendarah itu, nah itu baru tidak boleh. Nah inilah disebut dengan najis yang ringan, najis yang dimaafkan. Ada lagi misalnya ibu sholat, ya oleh karena sholatnya itu Pak, sholat Pak di tempat umum misalnya di masjid katakanlah. Begitu sholat tidak lagi nyengok kanan kiri, langsung takbir baik. Begitu takbir, begitu sholat Pak kita sujud, terjengok ada hitam putih. Hitam putih sama macam aku hitam putih. Apa namanya Bu? Hitam putih itu dari pucuk. Nah, memang cecek ini kurang ajar kan, kadang ada basing juga ini ya. Nah, itu beda cecak sama kita Bu. Ada misal kotoran cecak di situ, sadar sholat kita. Kalau ada kotoran cecak di situ,
apalagi lah kering, sadar kira-kira. Najis bukan ini. Najis, tapi dia najis dimaafkan. Najis yang ringan. Yang ketiga Bapak Ibu. Yang ketiga, syarat sah sholat ini adalah menutup aurat. Nah, menutup aurat ini kalau untuk laki-laki itu paling tidak dari pusat sampai ke lutut. Itu aurat laki-laki ini tidak sekedar cuma waktu sholat baik, tapi di luar sholat pun harus dijago. Jangan nuntut bini kita pakai kerudung, pakai jilbab, sementara kita kadang-kadang tidak jago itu. Ya, iya. Ini kadang-kadang mohon maaf Bapak sekalian, mohon maaf ya, mohon maaf ya. Ini kadang-kadang sekalian, istrinya tadi pakai baju panjang, pakai jilbab syar'i, lakinya pakai celana pendek. Menitanya, ngapa cak ini? Dari pasar, Tat. Oh, dari pasar. Kalau pasar tidak uang ini aku tahu siapa. Nah, ya, jadi Bapak sekalian, apalagi sholat nak dijago itu. Nah, berkaitan dengan aurat laki-laki yang di atas dari pusat sampai ke lutut. Nah, ingatkan kepada bujang-bujang kita nih, anak-anak kita nih, kadang-kadang dia pakai baju kaos. Baju kaosnya lah bergambar, ada gambarnya, ada tulisannya pula. I love you. Nah, I love you. Iya, saya pernah terjebak itu. Ada yang kadang-kadang jelas tulisan. Saya ingat tulisan itu, Bu. Apabila Anda terbaca dengan tulisan ini, artinya Anda terlalu dekat dengan saya. Wih, kurang ajar tuh. Dibawa sholat itu tuh, Pak. Biasanya kita nih, Bu, pasti refleks kita nih, Bu. Kalau ada di depan kita, tidak lagi sholat, tidak lagi sholat ataupun tidak lagi sholat, pasti terbaca itu tuh. Dan uniknya, lah sudah kita baca tadi itu, masih terbaca lagi. Betul tak kira-kira? Nah makanya hindarkanlah pakai baju yang bergambar di belakang atau bertulis. Makanya sekalian, kalau kami lagi jalan kebenaran memang ada tulisan di belakang, Pak, ku pacai bae. Kadang-kadang kalau ada pakai sal, tutup ini kan. Kalau pakai jaket ini, pakai jaket model ini. Makanya kadang standby mobil ini. Kalau ada pamonya ada benar baju bergambar bertulis, ku pakai ada tulisan ini. Walaupun sebenarnya ada tulisannya ini, buka apaan. Nah itu. Nah ditambah lagi ya, ujang-ujang, dengar wes. Ditambah lagi kadang-kadang lah baju kaos pendek puluh. Lah baju kaos pendek puluh. Akhirnya Bu, ketika dia sujud, Bu, celengan kejinguan, Bu. Ngerti maksudnya? Nah, kalau celengannya kejinguan itu tidak sah sholatnya. Karena apa? Ibu sekalian, lingkar celengan itu, Bu, di bawah pusat. Betul lah kira-kira? Kebayang enggak kan? Lingkar celengan di belakang ini di bawah pusat. Praktis artinya yang namanya aurat itu bukan hanya sekedar dari pusat ke lutut depan baik, belakang juga. Nah, ini perlu ditambahkan ya. Jadi pusat dan dari pusat sampai ke lutut juga bagian belakang. Makanya kalau misalnya ketika dia ruku, ketika lagi sujud, tebak, kadang-kadang itu sadar, kadang-kadang lagi sujud dari ruku ditutupnya. Nah, masih dipakainya. Ya. Jadi jangan lagi pakai yang baju kaos bergambar kemudian bertulisan pakai pendek loh. Jangan. Karena itu ada potensi membuat sholatnya tidak sah. Nah, itu bagi laki-laki. Sekarang cak mana tambah lagi? Boleh tak laki-laki itu, Pak, kan katanya sholat itu dari pusat sampai lutut. Boleh tak kami tidak pakai baju? Boleh tak, bis? Lagi di kebun ini, bis. Boleh tak dia pakai baju? Atau boleh tak pakai baju kaos dalam baik? Boleh tak? Boleh. Nih ya. Iya. Nak dewe anak sama-sama, Pak. Boleh memang, Bu. Boleh sampai ibu tadi. Tidak pakai baju, pakai dalamannya, pakai pelekuk, boleh. Sama cak kami, Bu.
Kami misalnya sholat dalam keadaan terdesak, dalam keadaan darurat, bawa salinan tidak bawa, sementara baju dipakai ini merasa kotor, celana kita tidak najis, ayo mana ini daripada tidak sholat, cukuplah pakai celana baik, sah sholatnya, karena dia menutup aurat dan menutup sampai usah, boleh Bu, cuma jangan hari-hari, jangan dalam keadaan normal kita pakai baju kaos baik, ya Bu, kira-kira pakai baju kaos dalam baik, alasan apa? Alasan panas. Seragam dulu limo. Seragam lah, kata Pak Pikiri, uang limo, aduh, tak pakai baju galau, tidak apa-apa. Nah cuma tinggal lagi kepantasannya baik. Lawang ngapel lagi pakai baju bagus, tidak pes. Ngapel lagi pakai baju bagus, nak disetrikannya, bila perlu setrikan patah dan bila perlu setrikahan itu dah. Nak ngadap cewek, nak ketemu mertua, apalagi ketemu Allah. Nah makanya dalam kajiannya itu, ketika kita nak ke masjid, pakailah baju yang terbaik. Bukan yang paling bagus, paling mahal, bukan, baju yang terbaik. Makanya istilah itu ada baju khusus sholat. Jadi kalau umpamanya sholat pakai baju itu, habis sholat kita buka pakai baju dinas harian. Nah sholat lagi pakai baju itu lagi, karena kita merasa ini adalah baju yang terbaik. Itu ada tuh. Jadi yang kedua adalah menutup aurat. Kalau ibu-ibu, cak mana auratnya itu? Auratnya itu dia muka dengan telapak tangan. Artinya punggung ini tidak boleh kejinguan Bu, punggung tangan ini. Ini kan telapak ini punggung. Nah, makanya sekarang ini mukena ini, telekung ini ada banyak macam sekarang nih, jingok. Ada ibu-ibu tuh ada telekung yang langsung ke sini Nah, langsung ke sini. Enggak apa-apa itu. Nah, tapi kalau misalkan ibu lagi dalam perjalanan, ya, lagi di mall, lagi di tempat wisata, ada telekung Bu. Tapi telekung kadang-kadang, mohon maaf kadang-kadang telekung yang disiapkan oleh penyedia tempat, termasuk masjid kita nih, kan ada di situ kadang-kadang kurang perawatan Mbak. Menak makainya tuh ragu-ragu. Bau apa namanya? Bau apet, taik lalatan galau, ya kan Bu ya? Nah, akhirnya kita ragu. Ini kira-kira benajis apa tidak? Kira-kira lemah tak makainya. Nah, sementara ibu ini tidak bawa telekung. Nah, inilah lemaknya kalau ibu itu pakai jilbab yang panjang itu. Nah, kalau jilbab pendek lah, kalau kita kelingkar ke sini masuk baju pula, nah sudah cocok. Enggak boleh itu, ya. Nah, ibu tinggal kalau yang pakai jilbab panjang tadi itu, artinya panjangnya sarungnya tuh Nah, cukup ditambah kaos kaki, sudah bisa sholat, tidak apa-apa. Tapi tadi penting Bu, ketika kita takbir, ini jangan terbuka. Kalau terbuka, ini bisa membatalkan sholat. Yang keempat, syarat sah sholat itu sudah masuk waktunya. Lapastinian, waktu itu sudah masuk. Nah, ini ada berkaitan dengan azan. Ada berkaitan sama azan. Jangan kena di lain masjid, di kadang-kadang di satu masjid baik, jamnya banyak, betul ya? Jamnya banyak, minimal 2. Lebih parahnya lagi, 2 kok jam itu beda-beda kan kamu jamnya itu. Ada jam, musiknya lain. 2. Musiknya. Ini juga. Oh iya, tempel ini. Sama tak jam itu? Sama. Jam 5 lewat 5.4 itu 5. Sama lebih kurang lah. Ada kadang-kadang parahnya kadang-kadang itu. Nah, ada 5 menit, ada 10 menit. Nah, kenapa kita ngomongkan tentang itu Bu sekalian? Ngomongkan jangan kena satu masjid, apalagi di masjid-masjid lain.
Nah, sementara yang perlu dipahami bahwasanya yang namanya azan itu tanda masuk waktu. Nah, itu ya. Tanda masuk waktu. Artinya apa? Misal sekalian. Misal ya. Di sini sudah azan dan memang jam kita tahu memang itu sudah masuk nian, Bu. Nah, selesai kita sholat, masjid lain baru azan. Perlu tak kita sholat kita ulang? Perlu tak kira-kira? Pastinya tidak. Oke, kasus yang kedua. Ibu ini kebenaran bapak-bapak nak pergi, nak mudik, tak? Nak ngantar apa? Nak ke Jawa misalnya apa? Nak ke Linggau misalnya dah. Nah, nak naik travel. Travel ini berangkatnya jam 12-an. Tak? Pokoknya jam tak itulah. Nah, sementara Bapak sekalian, kita tahu Zuhur itu masuknya jam 11:59, belum jam 12. Tak? Jam 11:59, kadang-kadang ada baik jam 11:55, belum jam 12 lah masuk Zuhur. Nah, sementara azan belum ada. Ay mana azan, tidak kata azan nih. Kita nak nunggu azan nian. Mana lah kira-kira model mak itu? Padahal jelas-jelas di dalam jadwal sholat itu jam 11:55 menit. Tapi kita tidak terdengar azan. Karena kadang-kadang Bapak sekalian, masjid nih Bu ya, kadang-kadang mohon maaf ya, masjid ini kadang-kadang dengarkan tempat lain, Pak. Dia tidak punya apa namanya waktu dewek, tidak punya standar dewek. Ya, tidak punya standar dewek. Artinya apa? Dia nunggu. Iya, begitu terdengar azan, muncul azan. Ada kadang-kadang turut-turutan baik. Nah, sementara Ibu sekalian, yang balik ke kasus yang kedua tadi, seandainya kita ketemu model itu dan kita tidak memang ada rekayasa dan kita tahu persis itu jam 11:55 jadwalnya, sementara tak katik terdengar azan, boleh tak kita sholat pada waktu itu? Boleh tak kira-kira? Boleh, tak masalah. Tidak mesti nunggu waktu azan. Kita lagi sholat di pertengahan ataupun di penghujung sholat, di at-tahiyatul mubarakatuh. Masjid di sebelah rumah kita ini, musola sebelah rumah kita ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, mana kira-kira? Dibatalkan tak? Tak perlu. Diulang apa tidak? Tidak perlu lagi. Tapi memang harus jelas nian. Kita tahu nian, tidak ada unsur rekayasa, tidak dipaksakan bosnya itu masuk waktu sholat. Karena ngapa Bu sekalian? Kalau belum waktunya masuk, misal ya, lah jelas-jelas tahu nian jam 11:55 menit. Kita travel tadi nak berangkat jam 12. Kita macak-macai. Kita tahu nian itu jam kita belum jam 11:55. Katakanlah jam 9, jam 11:50 di jam kita nih Pak. Setahu kita pakai jam kita ya. Atau jam 11:53 menit. Belum 55, ibu maksud ke sholat. Tak sah sholat itu. Apa maksudnya? Nah, lah jelas-jelas 11:55. Oleh karena nak berangkat travel jam 12, maksudkan jam 11:53 kita maksud ke diri. Tak boleh, walaupun 2 menit selesai. Ya. Nah, jadi nak jelasnya masalah tentang waktu sholat. Nah, kalau masjid kita ni alhamdulillah tak dengarkan masjid lain, kalau ini berdetik langsung azan kalau ada muadzin. Itu Pak Fikri. Alhamdulillah. Nah, tapi yang perlu lagi disepakati itu adalah batas jeda qomatnya. Di sekian banyak masjid, kadang-kadang jeda qomat itu tidak dipatuhi. Tidak dipatuhi kadang-kadang jeda qomat itu. Sebenarnya bagus pakai jeda qomat ini, Pak. Bagus sebenarnya untuk ngatur, jangan sampai yang lama penunggu yang nunggu kelamuan,
Sementara yang baru datang tadi santai be, dia melaksanakan sholat sunat. Tidak baca. Yang datang nih apa namanya Pak Camat? Begitu datang, lah gelisah kalau lah lama lah berhenti lah lama. Ada, dia baru datang sholat sunat, paksa nunggu lagi, betul. Nah tapi kalau umpamanya kita memang sudah sama-sama sepakat tentang jeda qomat itu, nah itu lebih bagus. Ada, itu lebih bagus. Jadi kalau misalnya ya, itu belum bunyi ya, masih semenit lagi, jemaahnya kakek lagi yang sholat sunat. Men kita sepakati harus nunggu bunyinya, harus begitu tunggu. Ada. Nah, sebaliknya ibu sekalian, sebaliknya ya, sebaliknya Pak Amir. Kalau misalkan nak siapapun juga uangnya, kalau dia sudah bunyi harus qomat. Nah, disinilah namanya peran imam itu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, yang namanya imam itu Pak, imam itu ya, apalagi kita ada namanya jadwal sholat. Tapi walaupun jadwal sholat kita ini memang masih perlu perlu diatur lagi ya. Apalagi yang masjid itu punya imam besar, imam tetap maksudnya, imam tetap. Walaupun kita ada kata imam tetap, imam mutawatir, namanya imam mutawatir, imam tetap, kita punya jadwal. Sebenarnya yang merentahkan qomat itu adalah imam. Jadi begitu kita tetap sesuai dengan aturan ini, begitu berdetik imam langsung tegak ke sini, kata imam qomat. Nah, itu sebenarnya imam yang nyuruh qomat, bukan yang berdetik itu. Ada? Kalau itu berhenti, masih ada yang sholat. Nah, lanjutkan baik. Nah itu tadi disebut Pak Amir. Nah disepakati dengan jemaah. Kita sepakati baik kalau masih itu. Beda. Ya, soalnya di depan tuh itulah mukul ada sholat kalau sudah langsung dikomat. Nah, memang aturan kita berjemaah ini Bapak Ibu sekalian, aturan kita berjemaah ini ya, ketika muazin sudah iqamah, kita yang sholat sunat tadi itu seharusnya membatalkan sholat sunatnya. Kami tidak dapat deh sholat sunat. Insya Allah tetap dapat. Ya, batalkan baik. Karena dalam satu hadis dikatakan apabila sudah qomat tidak katik lagi sholat kecuali sholat yang wajib. Tapi nak dijengok juga Bu, jangan kaget ibu dah at-tahiyatul Allahu Akbar lagi batalkan. Itu keliruullah. Selesaikanlah oleh karena sudah di tahiyat akhir. Tapi kalau di rakaat yang pertama sebenarnya bersyukur Pak dia. Alhamdulillah cuma serakaat dapat 2 rakaat. Itu tapi jangan kalau disengaja kan ya. Jangan dipecikan ya. Nah, dipecikan niat, biar dapat sholat serakaat tapi dapat 2 rakaat. Nah, itu namanya dipecikan niat, namanya galak masbuk sepanjangan tadi itu. Ya. Nah, jadi itulah sebenarnya kalau saya menganjurkan sih sebenarnya kita nak sepakat niat, siapapun juga uangnya sudah berdetik qomat. Kalau dia belum berdetik, nak semenit, nak 2 menit jangan qomat. Kita harus patuh dengan jadwal itu. Nah itu tergantung dengan Pak Ketua kita dengan Ketua Peribadatan mana bagusnya. Kemudian kita di sini. Masalah ini kan tidak. Kadang-kadang sifatnya tentatif ya. Kadang-kadang nak nunggu dunian, kadang-kadang lebih, kadang-kadang kurang. Nah itu bukan wewenang kami itu lah. Pak pikir dengan Pak Usin itu mana bagus. Oke, jadi ini ada kaitan dengan masuk waktu sholat. Jadi waktu sholat ini termasuk rukun syarat daripada sahnya sholat. Oke, jam 6 lewat 5. Kemudian yang kelima, syarat sah sholat itu adalah menghadap kiblat. Nah, makanya kadang-kadang kalimat Syafi'i ditambahkan dengan mustaqbilal kiblati dalam niatnya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbal kiblati. Ya benar ya, ada amrillahi ta'ala.
Ada juga tak pakai misalnya kiblati, boleh. Oleh karena dia tuh kepengen menghadapkan dirinya ke kiblat. Jarang pakai itu biasanya, jarang ya. Nah, tuh. Biasa sampai di rakaah B kadang-kadang. Nak pakai juga jadi, nak tidak juga jadi. Nah, persoalan tentang kiblat ini, Bapak Ibu sekalian, memang diomongkan ke mudah tapi tidak mudah. Diomongkan mudah, ya sebenarnya gampang baik, Pak. Apalagi itu dalam perjalanan, enggak. Kita tidak tahu di kiblat misalnya, tidak tahu di kiblat misalnya kita ini. Apa kita di rumah wong, apa kita di hotel, apa kita di mana tempatnya? Nak sholat, mana arah kiblat? Kita tidak tahu kan? Jangan pula dibully wong. Bu, mana kiblatnya bu? Dalam hati gitu, tidak semayang dari wong ini. Bukan tidak semayang, dia tidak tahu, dia wong baru, ya tak? Atau wong ke rumah kita, bu numpang sholat bu, ayo silakan sholat. Begitu nak sholat, bijak kalau nanya, mana arah kiblatnya? Arah kiblatnya yang ditanya, ya tak? Nah, wajar oleh karena bukan rumah dia. Kalau dia rumah dia tidak tahu, nah itu bahaya itu. Kita numpang sholat tempat uang, Pak, bagaimana sholat? Nah itu jelas tak sholat kamu itu, pasti tak sholat kamu itu dah. Nah, gue saya lihat, jadi mesti kita tahu mana arah kiblat. Nah makanya Pak, masjid kita ini yang dulunya lurus, sekarang agak mencong dikit. Ini oleh karena sudah diukur secara resmi oleh Kementerian Agama. Sayang sertifikatnya belum diambil. Bukan pindah dulu sekarang uang itu ngukur sini kemarin. Nah, jadi karena kenapa? Karena kita ini mengupayakan agar arah kita ini sesuai. Ya, walaupun memang nak Yoni apa pun kita tarik lurus ke sini apa namanya arah kiblat berdasarkan ilmu benar memang benar. Nah, misal cak mana kalau kita tuh melenceng dikit, Bu, sederajat baik kita melenceng ini, Pak, melenceng sederajat baik, jauh itu tuh, ya, sederajatnya jauh itu, misal dikit deh kita melenceng ini. Itu kalau nak kita lurus ke tembak jauh nih itu sampai nak ke Mekah sana. Nah makanya nak benar-benar arahnya harus benar. Nah sekarang, apa dia? Cuman nah kan kira arah kiblatnya dah. Nah sekarang cak mana pun kita dalam perjalanan itulah namanya ada istilahnya sholat di atas kendaraan. Ibu di pesawat, arah mana pesawat, arah situlah. Ibu naik kereta, arah mana kita duduk, arah situlah kiblatnya. Kita naik bus, di mana arah kiblatnya, arah duduk itulah kiblatnya. Nah itu kalau kita dalam perjalanan. Tapi kalau di tempat tetap rukun apa namanya syaratnya harus benar-benar menghadap ke kiblat. Kalau zaman dulu, uang itu kan zaman dulu karena sembahyang kiblat matahari mati. Nah, dan kita tadi di kiblat sudah melenceng. Nah, kalau zaman dulu itu udah situ langsung situ. Oleh karena memang ilmunya belum nyampe pada waktu itu diperbolehkan. Selama kita yang tidak tahu dimaafkan dan diperbolehkan. Kata bapak kami dulu, Den kalau kau kemana kakek, nak nyingok arah kiblat gampang baca kata Pak Amir tadi. Nyingok mana arah matahari tidur, matahari mati kata beliau. Nah, kalau misalnya matahari ada ke sini, kau bengkokkan ke kanan sedikit. Itulah kiblat. Nah, itu potongan aku begitu. Di mana baik? Tidak nanya wong keluar lu sebentar mana matahari ini matahari. Nah jadi kalau umpamanya arah ke sana miring sedikit lah kiblat itu zaman dulu. Nah sekarang ini lah ada teknologinya, bahkan sekarang ini malah pakai laser Pak, pakai laser sekarang tidak lagi nyingok apa namanya. Ada kawan kami dulu waktu praktek tentang ngukur kiblat ini nyingok nyingok bayangan. Ya, pelajaran itu. Sekarang tidak, Pak. Ada pakai teknologi laser. Jadi tinggal pakai kacamata, duduk baik, pokoknya cak mana caranya, nih langsung tahu di mana arah kiblat. Tuh luar biasa sekarang ini. Apalagi sekarang nih HP-HP Android ini lah sudah dilengkapi
pengukur arah kiblat. Mudah sekarang ibu menegak sholat, yang susah ini tak galak susah nih. Nah itu. Oke Bapak Ibu kami hormati, suci najis, suci badan sudah tadi ya, suci tempat sudah kita bahas. Itu yang keenam, suci tempat sebenarnya secara khusus, suci tempat. Nah suci tempat ini, Bu ya, makanya Rasulullah itu ketika melaksanakan sholat Id itu di lapangan. Di lapangan. Rasulullah itu sepanjang hidupnya sholat Idnya cuma sekali di masjid. Itu juga oleh karena hujan. Sholat Id tapi ya, berarti memang lebih cenderungnya sunnahnya itu sholat Id itu adalah di lapangan. Saya pernah Bapak sekalian diundang di Limuilir, uniknya. Memang kebenaran masjid itu punya pekarangan yang luas. Jadi masjid itu ditutup nian, Pak. Jadi sholatnya di pinggir masjid. Kataku aneh pula, agak geli deh tengoknya. Tapi benar memang, Karena memang diutamakan di lapangan, bukan di masjid, bukan. Jadi uang tuh di kita sini di pinggir sini semua sholatnya. Sangkinnya tuh kepengen nuruti sunnah Nabi tadi di lapangan. Nah problemnya adalah oleh karena di tempat itu kan banyak najis. Nah tentunya bagi yang kepengen menyelenggarakan sholat sunat idnya di lapangan, khusus untuk panitianya itu harus hati-hati. Jadi sebagai panitia tentunya nak disisir nian itu Pak, nak dijingok nian tempatnya itu sejauh kita sudah usaha panitia. Jangan kalau kaget panitia tu lagi, maaf ya dari panitia, saro namanya. Nah ada. Iya, maksud tadi itu Bu, pertama itu tanggung jawab panitia. Tapi tidak mesti nak disisir siko jengkal, tidak juga. Kita pastikan baik, itu sudah bersih, sudah pakai. Tunggu suatu waktu kaget ada jemaah, nah di sini ada kucing di sini nih, sudah bersih ke baik, tidak ketik masalah itu, ya. Yang penting sebelum kita nak sholat itu tahu nian itu tempat tidak bernajis. Tapi begitu kita selesainya baru tahu, nah itu tidak boleh. Begitu kita nak mulai cak bauan, bau kucing di sini. Nah, kita tanya dulu, jangan dipaksa gitu. Itu kira-kira ya. Baik Bapak Ibu kami hormati, sudah jam 6 lewat 12 menit, mohon maaf lewatan dari jam 6. Demikian barangkali untuk pembahasan kaji kita pada subuh hari ini tentang syarat sahnya sholat. Mudah-mudahan kita bisa menjaga sholat kita ini sehingga sholat yang kita laksanakan ini Allah akan menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, demikian barangkali sebelum kita tutup tetap mungkin ada yang tanyakan.